Selamat berjumpa lagi di dalam Renungan 79 GPD LSAD Magelang. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Puji Tuhan. Renungan pada hari ini saya berikan tema tetap menanti. Dalam firman yang sudah kita baca di ayat yang kelima, di situ dikatakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Menanti adalah sesuatu hal yang sepertinya sederhana, tetapi menanti itu bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah. Diperlukan satu kesabaran, satu perjuangan untuk kita dapat menantikan sesuatu yang kita harapkan. Demikian pula kita melihat di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa di situ ada seorang yang sudah 38 tahun mengalami sakit dan dia ada di kolam Betesda ini karena dia menantikan satu pengharapan di mana dia mendapatkan kesembuhan ketika dia bisa mencapai kolam yang digoncangkan oleh malaikat Tuhan. Menanti adalah sesuatu hal yang saya katakan tadi membutuhkan satu perjuangan. Karena mengalami banyak tantangan di dalam penantian itu. Ada hal-hal yang menjadi satu tantangan. Ada beberapa hal yang bisa kita belajar ya. Yang pertama adalah tantangan itu adalah kepastian waktu. Kita tidak tahu kapan penantian kita itu akan berakhir, seperti yang dialami oleh seorang yang sakit lumpuh di kolam Betesda ini. 38 tahun dia mengalami sakit lumpuh. Dan dia menunggu di kolam Betesda berapa lama kita tidak tahu. Tetapi saya percaya di situ dia sudah menantikan sekian waktu lamanya untuk mendapatkan kesembuhan, mendapatkan mujizat itu. Dan dia tidak tahu sampai kapan itu akan terjadi. Mujizat yang bisa ia alami. Dan yang kedua, tantangan yang ada di dalam menanti. Situasi atau keadaan yang mungkin tidak mendukung. Orang yang mengalami sakit lumpuh ini, dia tidak sendirian di situ. Tapi banyak orang yang juga sakit dan menantikan ketika malaikat Tuhan datang menggoncangkan kolam itu. Dan orang-orang itu berebut untuk sedapat mungkin menjadi yang pertama masuk ke kolam itu sehingga mengalami mujizat. Dan kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, bahwa orang yang sakit lumpuh ini mengeluh ketika Tuhan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Dia tidak langsung menjawab bahwa dia mau sembuh, tetapi dia mengeluh. Dikatakan bahwa tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ada situasi, ada keadaan yang bisa menjadi satu tantangan ketika kita menantikan pengharapan itu. Dan yang ketiga, kita bisa belajar hal yang menjadi tantangan ketika kita menantikan sesuatu, yaitu tentang keadaan pribadi kita. Itu bisa berbicara tentang fisik kita,
keadaan fisik kita. Kalau di dalam firman Tuhan ini kita melihat tentang orang yang lumpuh ini. Keadaannya yang lumpuh menyulitkan dia untuk bergerak cepat, bersaing dengan orang-orang yang berebut untuk masuk ke dalam kolam Bethesda itu. Dan juga keadaan kita yang menjadi tantangan di dalam penantian kita adalah sikap mental kita. Kita melihat di dalam firman Tuhan ini, orang yang sakit lumpuh ini mengalami rasa putus asa, mengalami kekecewaan, karena dia sudah sekian lama menunggu, dan dia belum mendapatkan sesuatu hasil dari penantiannya itu. Tetapi dari semuanya itu kita bisa belajar suatu hal yang positif dari orang yang sakit lumpuh ini. Sekalipun dia menantikan sekian lama, dan mungkin ada tantangan-tantangan yang ia hadapi di dalam penantiannya itu, ada beberapa hal positif yang dia lakukan ya. Pertama, bahwa dia tetap menguatkan hati dan kepercayaannya kepada Tuhan. Buktinya apa? Bahwa dia tetap ada di dekat kolam Bethesda itu. Sekalipun mungkin ada tantangan-tantangan yang ia hadapi tentang situasi, tentang kepastian waktu, dan tentang keadaan pribadinya yang mungkin menyulitkan dan yang membuat dia mengalami tantangan di dalam penantiannya itu. Tetapi dia tetap ada di kolam Bethesda itu untuk tetap menantikan lawatan Tuhan, pengharapan dari Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Dan yang kedua, percaya bahwa Tuhan itu melihat, Tuhan itu tahu, dan Tuhan itu peduli terhadap keadaan kita yang berharap padanya. Buktinya apa? Ketika Tuhan Yesus datang ke kolam Bethesda itu, dia datang dan menghampiri orang yang sakit lumpuh ini, dan dia bertanya, maukah engkau sembuh? Tuhan melihat keadaan orang ini, dan Tuhan tahu sudah lama orang ini dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan sakit lumpuh itu. Dan yang ketiga, nantikanlah Tuhan melawat pada waktunya dan dengan caranya. Orang lumpuh ini terus ada di kolam Bethesda itu, menantikan pengharapannya, menantikan mujizat terjadi dalam kehidupannya. Dan waktu Tuhan datang melawati dia, kesembuhan dinyatakan. Sekalipun caranya tidak seperti yang dia pikirkan, dia taunya bahwa dia akan mengalami mujizat ketika dia masuk ke kolam yang digoncangkan malaikat. Tetapi waktu Tuhan Yesus datang berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mujizat itu terjadi. Jadi nantikanlah Tuhan melawat kita pada waktunya dan dengan caranya. Percayalah bahwa setiap solusi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah solusi yang terbaik dan tepat bagi kita. Di dalam Mazmur 27 ayat 14 dikatakan bahwa nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Di dalam ayat ini setiap kalimat diakhiri dengan tanda seru. Dan ini berarti satu perintah bagi kita. Setiap orang-orang yang menantikan pengharapan dari Tuhan itu, untuk kita tetap menantikan Tuhan, menguatkan dan meneguhkan hati kita. Sekali lagi, nantikanlah Tuhan. Karena Tuhan pasti datang melawat kehidupan kita. Puji Tuhan. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya Renungan 79 ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin didoakan
untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena kami percaya bahwa setiap pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, yang tidak pernah mempermalukan orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, sekalipun kami harus menantikan pengharapan kami itu digenapi dalam kehidupan kami. Kami yakin bahwa pengharapan itu adalah suatu hal yang pasti. Mampukan kami untuk menguatkan hati kami, meneguhkan kepercayaan kami kepada Tuhan, dan menantikan waktunya Tuhan datang melawat kami, datang untuk memulihkan kami, menolong kehidupan kami. Karena kami yakin Tuhan bahwa Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Dan keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang telah melihat kemuliaan-Mu, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadamu sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan. Amin.